pengen membagikan ya, nggak lama lah, karena nggak mau ngabisin waktunya Pak Suryo nanti menutup. Oke, saya mau bersaksi di tahun 2024. Sebenarnya bukan tahun 2024 saja, mungkin sampai tahun 2024 itu titik baliknya ya buat saya. Karena di tahun 2024, puji Tuhan, bukan tidak ada masalah, bahkan sangat banyak masalah. Karena di tahun 2024 itu pertengahan ya, sebelum pertengahan sih, semester 1 di April itu puji Tuhan seluruh hutang lunas. Nah, itu luar biasa buat saya. Jadi menjelang pensiun, Bapak Ibu mungkin usia saya tahun depan saya pensiun 55, udah tua ya. Tapi katanya usia itu kan tinggal angka ya, hanya sekedar angka gitu ya, Om Sol. Nah jadi puji Tuhan di tahun 2024 itu proses segala hutang kartu kredit dan lain sebagainya itu selesai, plus rumah juga selesai. Jadi saya berpikir, waduh puji Tuhan, kalau tahun depan juga saya sudah pensiun, saya sudah nggak punya bayar lagi gitu loh. Ya bersyukur juga, anak juga yang pertama sudah mentas artinya sudah menikah, jadi sudah ada pendapatan sendiri, jadi saya juga sudah nggak mikir biayanya mereka, bahkan puji Tuhan bisa membantu. Tapi orang tua tetap tidak berharap anak harus ngasih ya. Tapi bahasa biar tahu, tapi angkanya terserah, tapi tetap harus ngasih memang iya. Karena itu akan menjadi budaya juga dia nanti mendidik anak-anaknya gitu ya. Jadi harus tahu orang tua. Tapi orang tua juga tidak berharap angkanya harus sekian ya. bukan pajak ini kan, gitu ya. Kesaksian saya ini saya akan bawakan juga mengenai segala kekhawatiran saya di tahun 2024. Setiap minggu pertama, ya puji Tuhan di sini juga ada minggu ketiga ya Pak ya, untuk perjamuan lagi ya. Jadi di situ saya dikuatkan dari roti dan anggur itu karena ada ayat firman-nya. Saya selalu mengambil ayat firman yang tertutup. Saya nggak mau yang terbuka karena biar terlihat yang ini enggak. Saya nggak milih. Saya posisi tertutup saya ambil. Jadi di dalam kekhawatiran tentu ya, kita ini meskipun melayani, meskipun berdoa, ada aja kekhawatiran karena katanya masih hidup ya, masih membumi. Jadi saya dapat firman yang menguatkan. Janganlah takut, berarti pada saat itu saya lagi takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Minggu berikutnya saya dapat lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya puji Tuhan juga saya di Newton karena ada hamba Tuhan yang sudah terfotokopi firman Tuhan. Jadi Pak Yakub ini kalau bicara firman Tuhan kayaknya tinggal lihat sebelah kiri ya Pak Yakub ya. Memorinya langsung keluar. Jadi lihat ke atas itu udah buka memori. Doa yang persisten juga dilakukan setiap pagi, meskipun kadang terlambat, tapi itu yang menguatkan saya juga untuk ikut berdoa ya. Saya kadang juga mikir gini, ini sebenarnya Pak Yakub sendiri yang berdoa loh, karena yang lain diam kan, dan yang lain juga bisa tidur Pak, gitu. Bisa tidur lagi. Jadi sepertinya ini Pak Yakub sendiri loh. Jadi kenapa saya nggak ikut serta? Jadi saya membuat motivasi saya juga itu, kalau Pak Yakub saja mau, meskipun tidak didengarkan banyak orang, ya meskipun ada, tapi kalau orangnya tidur bisa jadi kan Pak. Jadi Pak Yakub jalanin. Jadi saya teladan buat saya juga, mau motivasi saya juga. Kenapa saya nggak bangun sih? Kenapa saya nggak mendengarkan sih? Kenapa saya nggak ikut sih gitu loh. Minggu berikutnya
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini, jadi sepanjang tahun bisa dibilang ada kuatnya, ada turunnya. Nah pada saat turun saya dapat sesuatu lagi. Di minggu berikutnya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kita dikuatkan oleh firman yang dibawakan Pak Yakub setiap pagi, doa pagi. Terus kita tiap minggu juga dapat seperti ini, seperti kita selalu dikuatkannya. Karena benar sih, di gereja kita kuat, keluar itu ujiannya. Ya, di situ. Besok minggunya lagi saya dapat, di minggu pertama maksudnya ya, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi segala firman yang saya dapatkan di perjamuan kudus semuanya menguatkan saya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini semua saya foto-foto kalau setiap perjamuan. Apa sih semuanya yang Tuhan mau? 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya juga sudah berapa tahun ya, kita setiap malam berusaha untuk baca firman bareng, termasuk sama Brandon. Mungkin teman-teman di sini yang suka lihat dulu kalau Fanny ini kan suka ngepost gitu ya, Brandon berdoa baca firman. Nah jadi di situ itu juga yang menguatkan saya. Wah hari ini bolong nih, nggak boleh bolong dong. Ayo baca. Karena sebenarnya cuma setengah jam saja kok. Dan di situ saya suka memanfaatkan waktu untuk sharing. Ayo, ada yang mau disampaikan nggak gitu? Apa aja, bukan dari firman, tapi unek-unek di sekolah, di teman-teman bermain ya, ada masalah apa. Jadi bisa sharing, ada waktunya di situ. Jadi mau nggak mau kan dia datang untuk kita berdoa bersama, baca firman bersama, gitu. Ya setelahnya saya tutup dengan biasa doa syafaat keluarga dan doa berkat gitu. Jadi itu yang menguatkan saya. Jadi setahun ini 2024 sebenarnya bukan 2024 saja, tapi sebenarnya sepanjang umur ya, sampai dengan kemarin 2024 April itu titik baliknya di situ saya merasa kayak gak ada beban. Terus Desember ini juga karena sudah nggak punya tanggungan besar gitu ya, jadi rasanya aduh enak ya. Jadi kemarin waktu Pak Yakub juga nunjuk ketua panitia Natal, ya saya juga sebenarnya sudah merasa Pak Yakub siapa lagi ya, saya lihat waduh kayaknya saya berusaha tidak menolak semua tugas yang diberikan. Sebelum saya juga tiba di Jakarta, saya mengikuti Trias Jati, Pak. Setelah saya mengikuti Trias Jati Men's Camp itu, minggu berikutnya atau bulan berikutnya saya suruh mentoring. Jadi, oh ya saya siap. Saya sama Fani waktu itu di GBDI Semarang. Jadi saya berpikir setiap tugas yang diberikan pasti ada reward. Dan itu benar. Karena waktu selesai di Semarang, saya tahu-tahu ada yang hire pindah ke Jakarta dengan gaji 2 kali lipat, dengan transport pindah, dengan uang rumah, pendaftaran anak sekolah, semuanya dibayarin. Ya saya puji Tuhan, wow luar biasa. Tapi ternyata tetap kurang di Jakarta ya. Tapi puji Tuhan dapat gitu loh itu semua. Jadi sampai kebeli rumah di sini juga karena setelah Men's Camp Trias Jati, dan saya dimuridkan di saya murid Kristus gitu. Itu ada dulu Pak Edilio ya, Abalov. Jadi di situ setiap ada program gereja, teman-teman Bapak Ibu saya anjurkan ikutin, karena di situ Tuhan mau beracara.
Karena kita juga harus peka ya, apa sih maunya Tuhan ini. Kadang Tuhan tidak mungkin langsung bicara sama kita. Saya belum pernah nih, seumur saya juga saya belum pernah dengar ada audible langsung mendengar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pernah kayak gitu. Tapi kita bisa peka dengan gembala kita, dengan teman-teman rohani kita, atau istri atau anak. Jadi di situ Tuhan berbicara bisa lewat apa saja, gitu ya. Jadi saya himbau teman-teman ikut cool juga, saling menguatkan di dalam komunitas. Juga tetaplah berdoa dan bersukacita. Thank you, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita banyak sekali berbicara ya buat tahun depan. Nah, makasih, saya sangat berkati. Selanjutnya Pak Suryo ya, silakan Pak. Nomor